Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Alfitri dengan NIM 241112 dari kelas PAI 3E. Baik, di sini saya bikin video untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tafsir Pendidikan yang diampu oleh dosen Ibu Syarifah. Baik, di video kali ini saya akan menjawab soal-soal dari konsep tafsir pendidikan hingga relevansi tafsir pendidikan di era digital. Baik, langsung saja persoalan yang pertama. Jelaskan konsep tarbiyah, taklim, tadris, dan takbir sertakan dengan ayat dan penjelasannya. Nah, jawabannya tarbiyah adalah tarbiyah berasal dari akar kata robah yang berarti menumbuhkan, mengasuh, memelihara, dan mengembangkan potensi manusia secara bertahap, yang mana ayat pendukungnya dari surah Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wafid lahuma janaha zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, ayat ini memerintahkan bahwa berbaktilah kita kepada kedua orang tua, menunjukkan dan juga bisa menunjukkan pendidikan keluarga sebagai bentuk tarbiyah. Surat yang kedua, surah Asy-Syu'ara ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alam nurabbika fina walidaw wa labithta fina min umrika sinin. Yang artinya, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih anak-anak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Kisah Fir'aun ini mengingatkan Musa bahwa ia pernah diasuh di istananya. Ini contoh dari pendidikan informal. Dalam dari kedua ayat tersebut menekankan pengasuhan dan pertumbuhan potensi manusia secara bertahap, seperti ayat Al-Isra menunjukkan kasih sayang orang tua dalam mendidik anak, sedangkan Asy-Syu'ara ayat 18 memberi contoh pendidikan informal dari kisah Nabi Musa di istana Fir'aun, yang intinya tarbiyah menekankan proses pengasuhan sepanjang hayat, baik dalam keluarga maupun lembaga formal, agar manusia berakhlak mulia. Jawaban yang kedua, taklim. Nah, taklim berasal dari kata al-lama yang berarti mengajarkan. Nah, taklim mengajarkan dan memberi pengetahuan pada pengetahuan, ilmu, dan keterampilan. Ayat pendukungnya Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nah, yang artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu jika kamu memang benar. Nah, dalam surat ini Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, contoh pemberian pengetahuan. Surah yang kedua ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami pun mengutus kepadamu seorang rasul dari kalanganmu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 31 menceritakan Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, dan surah Al-Baqarah ayat 151 menegaskan Rasul diutus untuk membaca ayat, menyucikan jiwa, serta mengajarkan kitab dan hikmah. Jadi taklim bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pencucian jiwa.
Nah, intinya taklim itu adalah proses pengajaran yang menekankan ilmu pengetahuan, namun harus disertai dengan takziah atau penyucian jiwa agar tidak sekedar kognitif. Selanjutnya adalah tadris. Makna tadris dari kata darasa, berarti belajar dengan pengulangan, penjelasan, dan tadabbur. Tadris adalah proses belajar mengajar yang sistematis. Ayat pendukungnya seperti Al-An'am ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Yang artinya, dan demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami supaya mereka orang-orang yang musyrik mengatakan engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab, dan supaya kami menjelaskannya kepada kaum yang mengetahui. Dan demikianlah kami mengulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, menunjukkan metode pengajaran berulang-ulang agar dapat dipahami. Yang kedua, surah Muhammad ayat 24 yang artinya, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka telah terkunci. Nah, dari ayat ini perintah untuk mentadaburi Al-Quran. Inti tadris adalah perenungan mendalam, bukan sekedar hafalan. Menekankan metode pembelajaran aktif, pengulangan, diskusi, dan tadabbur sehingga ilmu berpengaruh pada sikap dan perilaku. Nah, selanjutnya takdib. Takdib berasal dari kata adaba yang artinya mendidik dengan adab, akhlak, dan spiritualitas. Fokusnya pada pembentukan karakter. Nah, ayat pendukungnya seperti ayat Al-Hujurat ayat 11-12 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, ayat ini menegaskan larangan mengolok-olok, berprasangka buruk, dan menjunjung pendidikan akhlak sosial. Surah kedua Al-Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, tegakkanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, cegahlah dari hal yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang penting. Ini dari nasihat Luqman kepada anaknya, tegakkanlah sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabar, pendidikan ibadah dan formal. Intinya tadbir adalah pendidikan akhlak dan adab, membentuk manusia berkarakter Qur'ani yang beradab dalam pergaulan sosial dan ibadah. Nah, dari keempatnya tadi seperti tarbiyah, taklim, tadris, dan tadbir adalah tarbiyah pengasuhan dan pertumbuhan potensi. Taklim transfer ilmu pengetahuan, tadris proses belajar sistematis dengan tadabbur, takdim pembentukan akhlak dan adab. Dengan demikian, dengan memahami keempatnya, pendidikan Islam tidak hanya mencetak manusia yang cerdas, tetapi juga beriman, berakhlak mulia, dan siap menjadi khalifah di muka bumi ini. Nomor 2, jelaskan konsep ayat Al-Quran terkait motivasi belajar dan mengajar. Jawabannya, belajar dan mengajar dijelaskan melalui 3 ayat utama yang menjadi landasan spiritual, motivasi, dan etis. Yang pertama, surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu, beberapa tingkatan derajat. Pesan motivasi dari surah ini bukan sekedar aktivitas intelektual saja, tetapi jalan menuju kemuliaan di sisi Allah. Guru dan murid sama-sama terdorong untuk bersungguh-sungguh karena ilmu yang diamalkan akan meninggikan derajat bagi seseorang itu. Konteks pendidikan, pelajar termotivasi untuk mencari ilmu dengan ikhlas, sementara pendidik terdorong untuk menciptakan suasana majelis yang penuh kelapangan, persaudaraan, dan penghormatan. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basyirin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin nasi kunu ibadalli min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang mana artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, "Jadilah kamu penyembah-penyembahku selain Allah." Tetapi dia berkata, "Jadilah kamu orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan karena kamu tetap mempelajarinya." Ayat ini menolak mengkultusan guru atau nabi yang menekankan agar manusia menjadi Rabbayani, hamba Allah yang dekat dengannya. Melalui proses mengajarkan tu'allimun dan mempelajari tadrusun kitab, pesan motivasi mengajar adalah ibadah, bukan sekedar profesi saja. Guru harus ikhlas mengarahkan murid kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Konteks pendidikan yang dapat diambil motivasinya, motivasi mengajar harus murni karena tauhid, sehingga guru menjadi teladan sebagai pembelajaran sejati. Yang ketiga, surah Al-An'am ayat 100, yang mana artinya barang siapa membawa amal yang baik maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa membawa amal yang jahat maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Ayat ini menjanjikan balasan 10 kali lipat bagi setiap amal kebaikan, termasuk aktivitas belajar dan mengajar. Pesan motivasi, sekecil apapun usaha dalam pendidikan, misalnya menjelaskan pelajaran atau membantu teman memahami materi, akan dihargai besar oleh Allah. Dalam konteks pendidikan, pelajar dan guru sama-sama terdorong untuk terus berusaha karena setiap amal baik dalam proses pendidikan bernilai pahala berlipat ganda. Terus Al-Mujadalah ayat 11, keikhlasan tauhid dalam mengajar. Ali Imran ayat 79, balasan berlipat ganda atas amal pendidikan. Al-An'am ayat 160. Kemuliaan ilmu dibahas oleh Al-Mujadalah ayat 11, keikhlasan tauhid dalam mengajar dibahas di surah Ali Imran ayat 79. Balasan berlipat ganda atas amal pendidikan dibahas di surah Al-An'am ayat 160. Nomor 3, jelaskan model-model pendidikan dalam Al-Quran. Sertakan ayat terkait dan penjelasannya juga. Jawabannya, model yang pertama model hikmah dan mau'izah, yang dimana dijelaskan dalam surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bertahanlah dengan mereka dengan cara yang baik. Penjelasannya, hikmah berarti kebijaksanaan dalam memilih metode sesuai kondisi murid-murid ataupun audiensnya. Mau'izah hasanah adalah nasihat yang lembut, penuh kasih sayang. Mujadalah dilakukan dengan cara yang santun. Kaitannya dengan pendidikan, seperti guru ataupun pendidik harus menyesuaikan cara mengajar dengan karakter peserta didik, menggunakan bahasa yang halus, dan mengedepankan empati. Model yang kedua, surah Al-Kahfi
dari ayat 66 sampai 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahul Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Qala satajuduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amran. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu zikra. Sadaqallahul azim. Keteladanan dan kesabaran yang dimana di surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70, Al-Ahzab ayat 21. Yang dimana ayat Al-Kahfi ini kisah Nabi Musa belajar kepada Khidir menekankan pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Dalam surah Al-Ahzab, Rasulullah sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Penjelasannya, pendidikan bukan hanya teori tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata. Kesabaran adalah kunci dalam menghadapi proses belajar yang penuh ujian. Nah, dalam pendidikan, guru harus menjadi teladan dalam akhlak, ibadah, dan sikap, serta sabar menghadapi perbedaan kemampuan siswa masing-masing. Model yang ketiga adalah dialog musyawarah dan panggilan terbaik, di mana di surah Hud 42-43 atau H44, Al-Maryam 42-43. Al-Hud, Nabi Nuh memanggil anaknya dengan penuh kasih sayang meski dalam keadaan genting. Ayat surah At-Taha, Allah memerintahkan Musa dan Harun berbicara dengan Fir'aun dengan kata-kata lembut. Surah Maryam, Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan panggilan penuh hormat seperti ya abi, ya abati. Penjelasannya, pendidikan harus dilakukan dengan komunikasi santun, penuh penghormatan dan logis. Dialog membuka ruang berpikir kritis dan membangun hubungan emosional positif. Nah, dalam pendidikan, guru sebaiknya mengedepankan musyawarah, komunikasi lembut, dan penghormatan kepada peserta didiknya agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Nah, yang dimana kita ulang lagi, mada mauizah itu kebijaksanaan dan nasihat lembut. Nah, yang kedua, keteladanan dan kesabaran, contoh nyatanya dari Nabi Muhammad dan Rasulnya. Dialog musyawarah dan panggilan terbaik, komunikasi santun dan penuh kasih sayang. Model selanjutnya adalah tarhib dan terkib, motivasi dan peringatan. Ayatnya seperti Ali Imran ayat 133. Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannati arduhas samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Al-Ghasyiyah 23-24. Al-Ghasyiyah ayat 23. Illa man tawalla wa kafar. 24. Fayu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, yang artinya akan tetapi orang yang berpaling dan kufur, Allah akan mengazabnya dengan azab yang paling besar. Makna tarhib memberikan dorongan janji surga dan ampunan Allah. Tarhib memberi peringatan keras tentang azab bagi yang berpaling. Nilai pendidikannya, keseimbangan antara harapan dan rasa takut, membantu karakter yang taat, optimis sekaligus waspada terhadap dosa. Model selanjutnya, model pembiasaan. Surahnya Toha ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Ayat 20, makna Allah melatih Nabi Musa dengan pengalaman langsung, yang dimana contohnya tongkat menjadi ular untuk membiasakan keberanian Nabi Musa. Nah, nilai pendidikannya, karakter dibentuk melalui latihan berulang-ulang, bukan sekadar nasihat saja. Nah, pembiasaan melahirkan keteguhan mental dan akhlak yang konsisten. Nah, model selanjutnya adalah model tadarruj atau bertahap. Ayat rujukannya seperti Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ayat 286. Maknanya, Allah tidak membebani manusia di luar sanggupannya. Nah, syariat diturunkan secara bertahap agar manusia mampu beradaptasi.
Dalam pendidikannya, proses belajar harus sesuai dengan kapasitas siswa, dimulai dari yang mudah menuju yang kompleks ataupun yang susah. Guru ataupun orang tua perlu bijak agar tidak menimbulkan kejenuhan atau tekanan berlebihan terhadap anak-anaknya ataupun anak muridnya. Model selanjutnya tadabbur ataupun refleksi dan kontemplasi. Ayat rujukannya seperti Ali Imran ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadzal batila subhanaka faqina adzabannar. Yang maknanya ulul albab senantiasa merenungkan ciptaan Allah, menghubungkan fenomena alam dengan kebesarannya. Nilai pendidikannya tadabbur melatih berpikir kritis, kesadaran spiritual dan penguatan iman. Pendidikan Qurani bukan hanya hafalan tetapi juga refleksi mendalam yang melahirkan doa dan kerendahan hati. Terhib tadi adalah artinya apa? Motivasi dan peringatan sebagai keseimbangan emosional. Pembiasaan adalah latihan praktis yang membentuk karakter. Tadaruj adalah prinsip bertahap sesuai kemampuan manusia. Tadabbur adalah refleksi mendalam yang menghubungkan ilmu dengan iman. Baik, nomor 4, jelaskan konsep Al-Quran terkait peran orang tua dan guru dalam pendidikan. Jawabannya dalam surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijarah 'alaihal malaikatu ghilazu syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjagaannya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Dari penjelasan ini, orang tua wajib menjaga diri dan keluarganya dari api neraka dengan cara mendidik, menasehati, dan memberi teladan. Dalam pendidikan, menanamkan akidah iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat akhir, qada dan qadar, membina akhlak melalui teladan, nasihat, dan pengawasan, membimbing ibadah agar anak terbiasa taat kepada Allah. Ayat ini mengandung perintah fi'il amr, kewajiban, sehingga orang tua adalah guru pertama bagi anak sebelum menyerahkan pendidikan kepada pihak lain. Yang kedua, surah As-Saff ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaghu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang mana artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama ayahnya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Ia menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Dari penjelasan ini, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail menunjukkan pendidikan melalui teladan ketaatan dan kesabaran. Dalam pendidikan, orang tua mengajarkan nilai ketaatan kepada Allah meski dalam ujian berat. Anak belajar sabar dan ikhlas dari sikap orang tua. Kaitannya dengan tafsir menekankan bahwa dialog Ibrahim dan Ismail adalah contoh komunikasi pendidikan keluarga yang penuh musyawarah, bukan paksaan. Yang ketiga, dalam surah Al-Luqman ayat 13-19. Al-Luqman ayat 13. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dari konsep ini, wasiat Luqman kepada anaknya berisi pendidikan tauhid, akhlak, dan ibadah. Makna pendidikannya, larangan syirik, pendidikan akidah, berbakti kepada orang tua.
pendidikan sosial dan etika, menegakkan sholat, amrul ma'ruf nahi mungkar, sabar, pendidikan ibadah dan dakwah, larangan sombong, anjuran sederhana. Nah, ini pendidikan akhlak dan karakter. Nah, kaitan dengan tafsir ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan orang tua harus holistik, akidah syariah, akhlak, teladan orang tua menjadi kunci keberhasilan. Nah, peran guru dalam pendidikan berdasarkan ayat Al-Quran. Yang pertama surah Al-Jumu'ah ayat 2, artinya dialah yang mengutus seseorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dari ayat ini Rasulullah diutus untuk membacakan ayat, menyucikan jiwa, dan mengajarkan kitab serta hikmah. Dalam pendidikan, guru sebagai guru harus menyampaikan ilmu, guru sebagai pembina akhlak, guru sebagai pemberi hikmah ataupun pemahaman mendalam dan kebijaksanaan. Nah, kaitannya dengan ayat ini, guru tidak hanya mengajar materi tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas murid-muridnya. Yang kedua, surah Al-Kahfi ayat 66 sampai 70. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahul Musa hal attabi'uka ala an tu'allimanil mimma ulimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubran. Qala satajuduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amran. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Shadaqallahul azim. Mana artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadamu ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu. Yang mana konsep utamanya kisah Musa ini belajar kepada Khidir, menekankan adab murid kepada guru dan metode guru dalam mendidik. Nah, makna dalam pendidikan, murid harus rendah hati, sabar dan patuh. Guru berhak menetapkan aturan belajar. Nah, karena pendidikan adalah proses yang membutuhkan kesabaran dan bimbingan. Kaitannya dengan ayat tersebut, guru digambarkan sebagai mursyid ataupun pembimbing perjalanan intelektual dan spiritual, sementara murid harus beradab dan tawadu. Menjelaskan konsep pendidikan era globalisasi dalam pandangan Al-Quran terkait pendidikan karakter dan pencegahan dekadensi moral. Jawabannya, pendidikan di era ini harus berlandasan tauhid seperti yang terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajuli hal yastawiyanil mathala alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang yang berselisih, dan seorang hamba sahaya yang sepenuhnya menjadi milik satu orang saja. Apakah kedua perumpamaan itu sama? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Penjelasannya, surah Az-Zumar ayat 29 ini dipakai karena ayat ini mengajarkan bahwa hidup harus berlandaskan tauhid. Ayat tersebut memberi perumpamaan seorang hamba yang bingung karena dimiliki banyak tuan, dibandingkan dengan seorang hamba yang hanya tunduk pada satu tuan. Artinya, manusia akan tenang dan terarah jika hanya beribadah kepada Allah. Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan berfokus pada pembentukan akhlak mulia sesuai dengan surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Hal ini menjadi pondasi agar individu tidak terjebak pada pengaruh negatif globalisasi seperti materialisme. Pendidikan karakter berdasarkan Al-Quran menekankan nilai-nilai inti seperti ihsan, keadilan, kejujuran dengan mengambil teladan Rasulullah SAW dan menekankan pentingnya penanaman sejak dini melalui keluarga dan sekolah. Upaya pencegahan dilakukan melalui peningkatan kesadaran spiritual, penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, dan pembentukan komunitas yang bermoral berdasarkan ukhuwah Islamiyah agar individu mampu menyaring konten negatif yang beredar di era globalisasi sekarang. Apa yang Anda pahami terkait tafsir pendidikan di era digital? Jelaskan. Jawabannya, tafsir pendidikan di era digital tetap berpegang pada nilai inti agama, yang mana ajaran seperti ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Kini dapat dimaknai sebagai kewajiban menguasai teknologi digital. Penguasaan ini bukan sekadar keterampilan, tetapi bagian dari amanah untuk memanfaatkan ilmu secara benar dan bermanfaat. Selaras dengan prinsip tauhid, pemanfaatan teknologi sebagai sarana platform daring, aplikasi edukasi, dan akses informasi online menjadi media penting untuk menyebarkan ilmu dan ajaran agama Islam lebih luas. Teknologi berfungsi sebagai sarana dakwah dan pendidikan sejalan dengan prinsip menyebarkan kebaikan serta mencegah dekadensi moral. Dampak negatif dari teknologi di era digital ini membawa tantangan berupa arus informasi yang tidak selalu positif. Tafsir pendidikan menekankan pentingnya penyaringan informasi, pengaturan penggunaan teknologi, serta pemeliharaan hubungan sosial yang sehat agar hal ini menjadi bagian penerapan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter yang dapat dibentuk dalam era digital ini adalah pendidikan di era digital diarahkan untuk melahirkan individu yang mahir teknologi sekaligus memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial. Karakter adaptif ini mencakup kejujuran dalam penggunaan informasi, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta kesadaran etis dalam berinteraksi di dunia maya. Keterbukaan terhadap kemajuan ilmu. Agama tidak menutup diri terhadap perkembangan teknologi pada masa kemasannya, karena tafsir pendidikan di era digital menekankan integritas antara ilmu, pengetahuan, dan nilai moral. Teknologi dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menjalankan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Baik, dapat kita ambil kesimpulannya bahwa tafsir pendidikan di era digital adalah upaya menghubungkan nilai-nilai Al-Quran dengan perkembangan teknologi modern. Ia menekankan keseimbangan antara penguasaan ilmu digital, pengendalian dampak negatif, pembentukan karakter adiktif, serta keterbukaan terhadap kemajuan ilmu. Semuanya berlandaskan pada prinsip tauhid dan moralitas Islam. Mungkin cukup sekian jawaban UAS dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.